Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang virtual mikrotik router. Contoh pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana untuk melakukan konfigurasi dan menjalankan terminal mikrotik router secara virtual. Sebagai contoh, kita akan mulai dari tampilan login menggunakan default setup yaitu admin tanpa password. Ya, menunjukkan saat ini kita sedang login sebagai admin pada mesin mikrotik. Untuk mempelajari daftar perintah yang dimiliki pada router OS di sini adalah dengan menggunakan tombol tab yang bertujuan untuk menampilkan seluruh menu yang tersedia sebagai perintah yang dapat kita masukkan kepada mesin router di sini. Sebagai contoh, untuk melakukan penggantian password, di sana cukup menggunakan perintah password yang berwarna ungu. Lalu dia akan meminta old password, kita tidak punya password. New password, masukkan password yang baru. Lalu confirm new password, ulangi lagi password yang baru. Maka saat ini ketika kita quit keluar, maka saat ini mesin mikrotik kita sudah diproteksi dengan adanya password. Maka apabila seorang user masuk tanpa password itu tidak bisa dilakukan. Maka untuk masuk ke dalam sistem harus orang-orang yang mengetahui password. Ketika mengetikkan password seperti biasa ya, distro Linux tidak menampilkan karakter apapun, ya kosong. Sebetulnya sudah terketik. Oke. Petunjuk mendasar tentang menjalankan perintah pada mikrotik router adalah seluruh perintah yang ditampilkan akan memiliki warna. Contoh, saya masukkan perintah system identity, set name. Apabila ketemu dengan tampilan berwarna putih, menunjukkan pilihan optional yang keadaannya kita bebas memberikan apa saja. Contoh di sini saya melakukan perubahan identitas dari nama mesin yang sebelumnya mikrotik menjadi router OS. Ya, perubahannya sekarang kita lihat, kita login sebagai admin pada mesin yang bernama router OS. Jadi seluruh perintah yang diketikkan pasti memiliki warna. Apabila bertemu dengan perintah yang berwarna merah, maka itu menunjukkan perintah yang kita gunakan salah. Contoh, ya seperti ini, menunjukkan bahwasannya pada pilihan sistem tidak ada perintah interface. Contoh, tidak ada perintah interface, maka ditunjukkan dengan pilihan berwarna merah. Apabila kita tidak mengetahui apa perintah selanjutnya, kita bisa menampilkan guidance atau petunjuk berikutnya hanya dengan menggunakan tombol tab. Maka kita ketahui bahwasannya setelah sistem itu perintah yang tersedia ada backup, clock, console, default configuration, GPS, hardware, dan seterusnya sampai dengan telnet. Maka akan sangat mempermudah kita untuk memahami atau menjalankan perintah-perintah pada router ini tanpa harus menghafal seluruh script daftar perintah yang ada. Oke, sebagai contoh untuk pembahasan kita akan membahas bagaimana untuk melakukan konfigurasi pada mikrotik router. Contoh ini adalah topologinya. Ini router yang saat ini sedang kita operasikan akan memiliki IP dari gateway-nya, yaitu 101. Ini sesuaikan dengan gateway yang kita miliki ya. Lalu akan dihubungkan ke 3 ruangan. Yang pertama di ruangan kantor akan dihubungkan ke perangkat switch sebagai terminal. Lalu ke ruangan lab 1 sama dihubungkan ke
perangkat switch, dan juga ada lab 2 yang masing-masing itu akan memiliki IP. Bagaimana cara untuk kita menambahkan IP? Ini ada modul ya. Bahwasannya untuk konfigurasi IP itu dibagi menjadi 2. Bisa menggunakan IP DHCP dan host connection protocol, atau IP static, yaitu pemberian IP secara tetap. Contoh untuk pemberian IP secara DHCP, perintahnya adalah IP DHCP client at default root sama dengan no, disable sama dengan no, interface ditujukan kepada Ether 1. Semua urutannya harus tepat tanpa salah menggunakan spasi. Contoh interface sama dengan Ether 1 ini tidak ada spasi sama sekali. Petunjuk yang kita gunakan apabila salah, maka perintahnya akan berwarna merah. Contoh, kita akan ketikkan IP DHCP client at default root sama dengan no, disable sama dengan no, interface Ether 1. Ya, seperti itu untuk menambahkan IP secara DHCP. Maka saat ini untuk melihat IP yang kita dapatkan, karena kita minta IP tadi, berikan perintah IP address print. Ya, sekarang kita memiliki IP 166. Ini adalah IP dynamic yang ditujukan kepada interface Ether 1. Oke, sebagai contoh kita akan lanjutkan pemberian IP pada kantor yang berada pada Ether 2, yaitu IP-nya 192.168.10.1, dan lab 1 adalah 21, dan lab 2 adalah 31. Berarti kita akan memberikan IP secara statik. Perintahnya adalah IP address at address 192, masukkan IP-nya, lalu netmask, masukkan subnetting-nya, itu ditujukan kepada interface Ether berapa. Oke, sebagai contoh kita akan langsung ketikkan pada terminal IP address at address, masukkan IP-nya 192.168.10.1, netmask 255.255.255.0, ini ditujukan kepada interface Ether 1, Ether 2 sorry ya. Oke, kita akan berikan juga untuk Ether 3. Ya, untuk memanggil perintah sebelumnya kita bisa gunakan tombol panah atas atau bawah ya. Maka untuk mempermudah kita bisa tinggal merubah perintah yang kita butuhkan di sana. Oh, sorry. Kita tujukan IP statik ya. 20, dan terakhir mungkin agar tidak demikian IP address at address 192.168.10.30 ya, 31, netmask ditujukan kepada interface Ether 4. Oke, maka jika kita lihat sekarang seluruh interface Ether 1, Ether sampai dengan Ether 4 sudah memiliki IP address masing-masing. Oke, berikutnya kita akan melakukan pengaturan pada IP root. IP root ditujukan sebagai gateway atau perangkat yang ditunjuk sebagai jalur keluar ke jaringan luas. Contoh dalam hal ini IP gateway-nya 101, namun mungkin pada area saya saat ini WiFi yang saya gunakan menggunakan IP 102.54. Untuk itu saya pastikan kembali. Ya, gateway saya 102.54, maka saya akan menggunakan 254 sebagai gateway. Caranya berikan perintah IP root at gateway, masukkan IP gateway yang digunakan. Contoh IP root at gateway
Ya, selesai. Hanya seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada DNS sebagai server DNS yang ditunjuk untuk resolver penamaan atau sistem penamaan domain. Untuk perintah yang diketikkan pada terminal router adalah IP DNS set servers menggunakan S, masukkan IP gateway, lalu koma, masukkan public DNS. Contoh di sini saya gunakan Google, server DNS Google 888. Jangan lupa tambahkan allow remote request sama dengan yes. Oke, kita akan tambahkan DNS servers, IP DNS set servers. Ya, untuk melihat apakah sudah masuk, kita bisa berikan perintah IP DNS print. Ya, ini DNS-nya sudah masuk. Dan poin terakhir, kita tinggal menambahkan konfigurasi NAT, Network Address Translation, dengan perintah IP firewall NAT add chain sama dengan src NAT source NAT sumber. Out interface menuju ke Ether utama, Ether 1 di sini. Actionnya mesh curate.